Mungkin baru kali ini aku mengalami sesuatu hal yang aneh. Seperti ada yang hilang ketika aku meninggalkan desa itu. Aku merasa telah kembali dari dunia lain yang begitu asing. Namun anehnya, aku merindukan suasana itu. Suasana persahabatan, senyum, dan gelak tawa mereka yang begitu akrab. Dan itu tidak pernah kudapatkan di sini. Semua ini berawal ketika aku harus KKN di salah satu desa di daerah Jember. Duh, asik nih badan muda. Dan muda, Bu. Namanya kenapa? Hebat. Pak Rokok. Namanya kenapa? Bagus. Selamat pagi, Pak Robi sayang. Saudara-saudaraku sekalian, sedikit saya ingin menjelaskan bahwa untuk memahami beberapa kosakata dalam bahasa Inggris, we must try to speak English in every moment. Termasuk di WC ya, Pak? Oke, kiranya kita dulu ada ngomong. Pak Robi, saya mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Maaf sudah membuat Bapak malu. Ah, nggak masalah kok. Saya malah suka siswa yang kritis seperti kamu. Oh ya, Mit, ngomong-ngomong, kamu butuh buku bacaan nggak? Ini kalau mau bisa kamu bawa sekarang. Nanti yang lainnya biar aku antarkan ke rumah. Jadi ndak enak, Pak. Oh iya, Pak, sudah siang. Saya mau pulang dulu. Mari, Pak. Ibu, duduk dulu nih. Bapak mau bicara. Mantan apa toh Pak? Kok kelihatannya sangat penting? Begini, kamu ini kan sudah besar. Dan Bapak pikir kamu sudah bisa meneruskan usaha keluarga kita. Untuk itu, kamu harus bisa menata sikap dan perilakumu agar bisa menjadi lebih dewasa. Karena usaha ini membutuhkan keseriusan dan keuletan. Dan untuk menata itu semua, kamu harus sudah punya pendamping hidup. Pak, sebelumnya Nun Sewu, apa saya ini sudah pantas untuk berkeluarga? Siapa bilang tidak pantas? Lihat itu teman-temanmu. Parman, Tekno, Darman,
semuanya sudah pada punya momongan. Baiklah Pak, tapi berikan saya waktu untuk berpikir. Dan kalau diperkenankan, saya mau memilih sendiri calon istri saya. Tentu toh, kamu boleh menentukan calon istrimu sendiri. Tapi ingat, carilah calon pendamping yang bisa menjunjung tinggi nama keluarga. Kalau begitu baiklah Pak, saya mau mandi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Rob dari mana? Ini Vi, aku dari pertemuan warga dusun sebelah. Ya kebetulan bareng dengan jamaah pengajian. Kamu sendirian, Vi? Yang lain pada kemana? Ini nih, teman-teman lagi ke pertemuan ibu-ibu PKK dan aku disuruh jaga rumah sendirian lagi, sebel kan? Ya udah nggak apa-apa, ada aku. Oh ya, acara di kotanya gimana? Habis ketemu sama doi ya? Ketemu siapa? Sok tahu kamu. Tapi kok mukanya merah. Robi. Aduh. Sorry ya Rob. Gue cuma bercanda. Emangnya benar kamu belum punya pacar? Ya udah kalau gitu. Sama dong, belum punya pacar. Masa cewek cantik kamu belum punya pacar? Oh iya, kamu sudah makan belum? Sudah, sana kamu makan, nanti keburu basi loh. Ya udah, aku makan dulu ya. Rob, aku Emangnya kenapa? nggak jadi deh. Kapan-kapan aja. Ya udah, aku makan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh saya masuk? Mas Riko, mari Mas, silakan masuk. Silakan duduk. Maaf, keadaannya masih. Oh, enggak apa-apa Ngomel. Yang penting kan bisa ketemu kamu. Kok tumben? Mas mau mampir ke rumah? Sebenarnya aku ingin Bentar ya Mas, saya bikinin teh dulu. Oh, enggak usah Ngomel. Silakan diminum Mas. Enak. Kok tumben toh Mas? Pasti ada yang ribut yang membawamu ke gubuk ini. Begini Mil, sebenarnya aku Ingin apa Mas? ingin mengatakan bahwa aku mencintaimu Mil. Apa aku tidak salah dengar Mas? Enggak dong Mil. Tapi bagaimana mungkin Mas Dipo bisa jatuh hati pada Mila? Bukannya kita jarang ketemu. Begini Mil, sebenarnya mulai dari dulu aku selalu memberikan kamu, tapi aku tidak pernah menampakkannya. Dan mulai sekarang ini aku baru berani mengatakan bahwa aku mencintaimu. Bagaimana Mil? Apakah kamu keberatan? Bukannya begitu Mas. Aku masih perlu waktu untuk memutuskan dan meyakinkan hatiku. Aku tidak ingin tergesa-gesa. Bukannya cinta adalah sesuatu yang sakral. Baiklah Mil, aku pikir jawabanmu masuk akal. Karena cinta bukanlah ketergesaan, dan aku tidak memaksamu. Aku hanya mengajukan isi hatiku. Baiklah Mil, aku mau pamit dulu. Kok tergesa-gesa Mas? Nggak enak, sudah malam. Oh iya, salam buat ibu. Iya. Assalamualaikum.
Kok cepet toh, Mil? Apa Mas Diponya sudah pulang? Sudah, Bu. Mas Dipo tadi titip salam ke Ibu. Bu, boleh nggak Mila bertanya? Kok kelihatannya penting? Ada apa toh? Tapi Ibu jangan marah ya. Ya, Bu. Iya. Kayak anak kecil saja. Begini, Bu. Mas Dipo tadi Mas Dipo Mas Dipo, kenapa? tadi Mas Dipo ngomong menyatakan cinta kepada Mila dan ia ingin agar Mila menjadi pendamping hidupnya. Ya, apa salahnya orang cinta? Tapi untuk menjadi pendamping hidup, Ibu pikir itu harus dipikirkan ulang agar sama-sama enak. Lagi pula kita nunggu bapakmu dari rantau ya. Terus jawabanmu apa, Mil? Ya, aku bilang, aku masih perlu waktu untuk berpikir. Ini kan masalah serius, bukan hanya persoalan menerima atau tidak. Ya, rugi kamu, Mil. Rugi. Kenapa tidak langsung diterima aja? Padahal Mas Dipo itu kan orangnya cakep, maco, kaya lagi. Matre. Nunggu apa lagi, Mil? Kamu jangan gitu dong. Ini kan masalah serius. Apalagi Mas Dipo meminta Mila menjadi pendamping hidup. Jadi ini bukan hanya persoalan cinta, tapi ini juga menyangkut persoalan kehidupan. Kupikir benar yang dikatakan Reni. Lagi pula masih banyak persoalan yang kalian semua tidak ketahui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Robinya ada, Mas. Oh, ada di dalam. Mari, silahkan masuk. Rob, Yuk, ada teman kamu tuh. santai lagi pakai baju. Murid kamu nih. Aduh. Aduh, Mila. Yang lain pada kemana? Nggak tahu, Mas. Mungkin mereka lagi terlambat. Atau apa? nggak apa-apa kok, Mas. Mungkin mereka lagi repot. Kita mulai aja belajarnya. Ikutan dong. Sengaja nih, udah ngajak kita ke sini mau berduaan ya. Tidak disuruh duduk nih. Mari duduk. Ayo, Udah.
Mas Robinya ada, Mbak? Oh, ada. Bentar ya. Rob. Mila, tumben main di sini. Kan hari Minggu, Pak. Kalau di sini jangan panggil Pak. Panggil saja Mas biar lebih nyantai. Ini Mas, Mila mau mengembalikan buku yang kapan hari. Terima kasih ya Pak. Maaf, Mas. Oh iya, yang lainnya belum sempat aku antarkan ke rumahmu ya. Nanti kalau sempat aku antarkan. Aku ada buku, bisa kamu bawa sekarang? Boleh sih kalau nggak ngerepotin. Bentar aku ambil dulu ya. Kok repot-repot sih Mbak? Enggak apa-apa. Ngomong-ngomong, Mila akrab ya sama Mas Robi? Enggak kok Mbak. Cuma akrab di sekolah aja. Kan Mas Robinya ngajar di kelas saya. Silakan diminum, Mil. Makasih Mbak. Ayo, diminum dulu. Ini satu dibawa dulu aja, yang lainnya menyusul ya. Mila pamitan dulu ya. Kok buru-buru? Sudah ditunggu. Hati-hati di jalan ya. Mari Mas. Hati-hati. Sopir. Selamat malam. Dari mana saja kamu, Roh? Ini aku dari lihat anak-anak KKN. Kamu ini pinter aja. Kumpul sama mahasiswa. Kamu jangan deso-deso kok. Lawang kita ini sudah lama maju. Kan begitu ya? Benar. Mereka sih paling-paling hanya memberi penyuluhan. Tapi di sana banyak perempuan yang datang loh kan. Itulah kepintaran mereka. Hanya bisa mengikat para wanita desa ini. Malah Mila ikut-ikutan. Ada apa, Mas? Dengan Mila? Sungguhnya gini, Mila akan saya jadikan pendamping hidup saya. Kalau begitu, saya mau pulang dulu. Kok tergesa toh kan? Nih, silakan. Mari. Roh, itu Roh. Iya kan? Ini Roh. Ini sih loh kan? Begini Roh. Ya kan? Besok jangan lupa. Robi dengan teman-temannya kita hadang di jalan desa. Oh iya. Ya, Bisa. kamu harus berani. Boleh. Nah, ini kok Bang. Sarip jaga di sini ya. Iya. Roh, kita ngumpulin teman-teman. Kita berangkat sekarang. Ya. Monggo. Ngumpulin teman-teman ya, Roh ya. Ya, monggo. Bagian dingin.
Kita burung. Jangan ngaco ya kamu. Kalian nggak tahu ya kalau Mas Robi itu, Pak Robi itu terkena musibah. Nggak percaya yang namanya CUMUN. Tidak, Cimun. Kalian nggak tahu ya kalau Mas Robi tadi malam dikeroyok oleh berandalan kampung ini. Sekarang ia terbaring tak berdaya di rumah sakit. Kamu kok tahu, Mun? Iya, dari bapakku kok. Emangnya bapakmu ronda? Enggak, pokoknya enggak tahu. Pokoknya aku tahu. Pokoknya itu dari bapakku. Kita harus segera menengoknya, Mil. Aku takut Pak Robi terluka parah. Aku harus segera lapor ke kepala sekolah, Mil. Tidak, jangan sekarang. Kalian tahu kan, nanti malam ada pengumuman pemenang lomba penulisan puisi. Dan sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk acara nanti malam. Bagaimanapun juga, kita harus menghadiri acara itu. Lalu besok pagi kita ke rumah sakit. Dan jangan buru-buru lapor. Nanti semua acara bisa kacau. Begini, semalam dia dikeroyok oleh para berandalan kampung. Sevi sih nggak tahu masalahnya. Tahu-tahu mereka datang ngeroyokin Robi. Ya iyalah, Ma. Sevi sih nggak apa-apa. Ya untungnya penduduk kampung cepet datang. Coba kalau enggak, nanti Sevi udah diperkosa sama tuh berandalan. Enggak, Ma. Jangan khawatir deh. Sekarang udah aman kok. Aduh Mama, pokoknya udah aman deh. Iya Ma, bener. Masa Sevi bohong sih sama Mama? Oke deh Ma. Sayang, gimana kabarnya hari ini? Udah baik kan? Selamat ulang tahun ya. Maaf aku tadi mendengarkan pembicaraan kamu dengan ibu. Apakah sebaiknya kamu pulang saja? Bukankah mereka semua merindukan? Sudahlah Rob. Mereka bisa memahamiku kok. Memang terkadang kita harus sejenak meninggalkan keluarga kita untuk berbagi kasih dengan orang lain. Lagi pula kita mengalami peristiwa ini bersama-sama. Dan kamu telah menolongku dari Vi, kamu tahu nggak? Baru kali ini aku bisa merasakan jiwa dan naluriku sebagai manusia. Jujur itu semua karena kamu, Vi. Vi, izinkan aku menyayangimu. Coba sembuh ya. Untuk sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Balung kepada Bapak Sarjini, waktu dan tempat kami persilahkan. Chef, kamu begitu baik. Aku beruntung sekali punya kekasih seperti kamu. Guru dan mahasiswa KKN, terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya atas bantuannya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga dengan kegiatan yang semacam ini bisa memancarkan kebersamaan di sekolah yang kita cintai ini. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah Rob, kata dokter, kamu nggak boleh banyak bergerak. Kamu harus istirahat, biar panas kamu cepat turun. Harapan 1 diraih oleh Eva Yuliana dengan puisi Mentari di Ujung Hari.
Oh iya, Chef. Kamu tahu nggak? Sekarang kan pengumuman pemenang lomba baca dan penulisan puisi. Apa nggak sebaiknya kamu ke sana? Enggak, Rob. Aku yang jagain kamu aja. Kalau aku pergi, terus siapa yang jagain kamu? Aduh. Kenapa, Rob? Apanya yang sakit? Apa perlu saya panggilkan suster? Enggak. Kamu lucu, lagi bingung. Tuh, suka ya ngerjain orang. Masih sakit, sempet juga ngerjain orang. Awas ya nanti. Nih, rasain. Aduh, Sevi, orang lagi sakit juga. Makanya, jangan suka ngerjain orang. Sekalian, telah sampailah saat yang kita tunggu-tunggu. Pengumuman juara 1 lomba penulisan dan baca puisi. Berdasarkan hasil sidang, Dewan Juri memutuskan bahwa juara 1 dimenangkan oleh Mila Afrida dengan puisi berjudul Embun Mencium Berdebu. Adalah pemenang bisa maju untuk menerima hadiah. Hadiah akan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sarjini. Kami persilahkan. Menurutmu siapa ya yang menang? Kalau menurutku sih pasti Mila deh yang menang. Awas ya kalau macam-macam. Oh, cemburu ya. Ngapain juga cemburu? Pada pemenang juara 1 diharapkan memberikan sambutannya. Atas dukungannya. Singkat saja, saya ingin menghadiahkan piala ini kepada semua yang telah menjadi sahabat kami dalam belajar. Dan saya juga ingin mempersembahkan piala ini untuk Mas Robi yang sampai saat ini masih berbaring di rasa jiwaku aku ingin bertanya, apakah masih ada persoalan antara cinta dan manusia? Hati terselip cinta. Aku tetap setia bertanya, kenapa tak kunjung hidup? Kasihan ya Mas Robi. Iya, kurang ajar bener para pengenalan itu. Bahkan nih, yang aku dengar dari Bapak, dia hampir saja memperkosa Mbak Sevi. Perkosa? Sebenarnya siapa yang melakukan itu semua? Katanya sih para pemuda yang biasa campur di warung perempatan desa. Aku pikir siang ini kita harus menghubungkan Robi. Katanya dia akan segera pulang. Ayo. Loh, Mas Robinya kok sudah mau pulang? Lagi nanti kalau lama-lama ini kan nggak bisa lupa ya kalian semua. Kebetulan kalau gitu, kami semua sudah kangen banget sama Mas Robi. Ah, kalian ini sudah sadar. Idi, kalian ini Edelia pakai Delmati. Dari tadi kok udahin Mas Robi aja. Mas Robi kan masih sakit. Oh iya, ada
acaranya lomba kemarin gimana? Siapa yang menang? Loh, masa Mas Robi nggak tahu? Pura-pura ya. Emangnya enggak? Tuh, yang lagi berdiri. Oh ya, Mas Robi, Mila bacain bukunya. Khusus loh buat Mas Robi. Wah, kalau gitu selamat ya. Saya nggak ngira Mila jago bikin puisi. Ah, Mas Robi bikin malu saya aja. Tapi itu kan berkat bimbingan Mas Robi juga. Dari tadi kok ngobrol aja. Gimana kalau ngobrolnya dilanjutin di rumah? Ayo kita jalan sama-sama. Aku rasa kamu harus segera. Ya. Pilihan apa sih, Nak? Jangan pura-pura deh, Mil. Bukankah semuanya sudah jelas? Kau tahu air di sungai? Mereka pasti akan menuju laut. Dan Mas Robi sudah pasti akan memilih Mbak Sevi. Dan aku pikir sudah saatnya kamu menjawab pertanyaan Mas Dipo. Iya, Mil. Gak baik buat bingung hati seseorang. Kata nenekku, buat bingung hati seseorang tuh bisa kepala 7 turunan loh. Sebenarnya, kalau mau jujur, aku sudah hampir membuat sebuah keputusan untuk mematri cintaku. Tapi aku tidak tahu, saat ini ada satu keraguan yang baru yang sulit aku tebak dari mana berasal. Tapi percayalah, sebentar lagi aku akan segera mengatasi keraguan ini. Dari tadi aku yang jadi fokus. Kamu sendiri bagaimana, Pak? Dengar-dengar lagi jadian sama Mas Pai. Mas Pai. Tidak, Mas. Buat apa aku bicara dengan seorang pecundang yang tidak pernah sabar menghadapi kenyataan? Apa? Apa maksudmu, Mil? Apa maksudku? Mas Dipo nggak usah pura-pura bodoh deh. Mas Robi, siapa yang mengajarnya, Mas? Hingga dia babak belur dan masuk rumah sakit. Siapa, Mas? Aku. Bukan aku yang melakukannya, Mil. Sudahlah, tidak ada gunanya kita bicara. Ayo teman-teman, kita pulang. Kawan-kawan, dikarenakan musibah yang menimpa Robi dan Sevi, lembaga mengharuskan kita untuk segera cabut dari desa ini. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Ya, aku pikir benar yang diberitakan oleh lembaga. Kalau perlu, besok kita harus segera pamitan dengan perangkat desa. Soalnya, aku takut masalah ini semakin memburuk. Ya, aku pikir kita tidak usah terburu-buru. Lagi pula masih banyak program yang belum tergarap. Dan aku yakin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Wah, kamu nggak boleh gitu dong, Rob. Ini semua juga demi kebaikan kita, ya enggak? Iya. Baiklah, kalau kawan-kawan tetap ingin cabut dari sini. Tapi yang pasti aku akan tetap bertahan di sini sampai semua selesai. Rob, sampai kapan kamu akan bertahan di sini? Ya minimal setelah semua program selesai, atau bahkan lebih lama lagi, tergantung keadaan. Tapi kenapa kamu memilih seperti ini? Aku sungguh gak ngerti jalan pikiran kamu. Ini adalah sebuah pilihan hidup. Kadang dalam kondisi tertentu kita harus menentukan apa yang kita harus lakukan. Lalu bagaimana dengan kuliah, keluarga, dan aku sendiri? Keluarga, kuliah, aku pikir
itu semua bisa dibicarakan belakangan. Dan tentang kamu, ya itu bergantung pada ketetapan hatimu. Entah bagaimana kamu memahami aku. Kamu memang egois, Rob. Sef, kamu belum tidur? Kamu kok sedih? Kenapa, Sef? Nggak apa-apa kok. Lagi nggak bisa tidur aja. Mungkin ini yang jadi masalahnya ya? Nggak kok. Aku lagi iseng aja. Daripada ngelamun, kan mendingan nulis-nulis aja. Tapi kelihatannya kok kamu suntuk gitu sih? Ngomong dong. Aku bingung, Sin. Harus mulai dari mana? Kenapa ya aku berat ninggalin desa ini? Karena Robi nggak bisa ikut pulang kan? Ya, salah satunya itu. Mungkin Robi ngerasa tugasnya belum selesai di desa ini. Jadi dia belum bisa pulang. Tapi yang aku tahu sih, Robi itu orangnya setia banget. Jadi menurutku kamu nggak usah khawatir deh. Itu sih aku tahu, tapi gimana ya? Mendingan kamu tidur aja, istirahat aja, dan Robi itu nggak bakalan deh ngianatin kamu. Kalau urusannya sudah selesai, dia pasti bakalan pulang, oke? Oh, tolong panggilkan Dipo. Bapak mau bicara sedikit. Bapak memanggil Dipo? Iya. Bapak ingin ngobrol masalah yang dulu itu. Bagaimana? Apakah kamu sudah punya pandangan? Begini, Pak. Sebenarnya Dipo sudah punya pandangan. Tapi Dipo masih menunggu jawaban darinya. Baik ya. Lantas siapa wanita yang beruntung itu? Dia wanita baik-baik kan? Ya tentu toh, Pak. Bapak tidak usah khawatir. Tapi perihal nama dan siapa dia sesungguhnya, itu nanti dulu. Kalau sampai jelas. Ya sudah. Tapi ingat, jangan lama-lama. Nanti bisa-bisa kamu saya jodohkan dengan wanita lain. Ya jangan toh, Pak. Bongkat saya ini sadung cinta sama dia. Kamu itu maunya menang sendiri, Popo. Oh ya, tolong kamu tengok lahan di utara desa itu. Kamu lihat tanamannya ada penyakitnya apa tidak? Kamu nggak punya acara toh? Nggak ada itu, Pak. Untuk Rob, kalau mau jujur, aku juga berat untuk berpisah darimu. Muncul rasa bersalah yang luar biasa ketika membiarkanmu sendiri di rumah dan di desa itu. Tapi aku yakin kamu tidak akan kesepian karena kamu sudah bergaul dan berteman. Aku yakin itu. Rob, semula aku merasa kecewa dengan semua pilihan sikapmu. Namun jangan khawatir, sekarang semua sudah semakin jelas bahwa terkadang manusia tak pernah mampu meyakinkan manusia lainnya karena masih membawa hasrat-hasratnya. Dan
aku akui, aku juga menyimpan hasrat untuk kau cintai dan sayangi. Tapi biarlah kini aku belajar untuk menghormati pilihanmu, karena aku tak ingin cinta ini tumbuh dengan tuntutan-tuntutan yang berat. Largest dam in Indonesia is the Jatiluhur Dam. It is on the Citarum River in West Java. The dam is about... Kok Pak gurunya ikut-ikutan melamun? Nanti bisa-bisa seisi kelas juga ikut melamun. Kan bisa jadi gimana gitu. Kamu sebenarnya kenapa sih? Dari tadi diam aja. Iya Mil, kita kan jadi ikut sedih juga, iya nggak? Iya, aku tidak apa-apa kok. Aku baik-baik saja. Hanya aku terus kepikiran dengan Mas Dipo. Kok bisa-bisanya ya dia melakukan itu semua kepada Mas Robi? Bukankah Mas Robi sangat baik? Apa mungkin gara-gara rasa cemburu? Bukankah cemburu itu tandanya cinta? Apa yang namanya cinta harus dibuktikan dengan cemburu? Tidak kan? Lagi pula, aku dan Mas Robi tidak ada hubungan apa-apa kok. Memang sih, aku dan Mas Robi sangat dekat. Tapi itu hanya saling mengganggu saja. Mungkin Mas Dipo tidak melakukan atau menyuruh pengeroyokan tersebut. Atau saja kita hanya salah paham. Bisa jadi betul apa yang dikatakan Cimun. Kalian tidak usah repot-repot terlibat dalam masalah ini. Kemarin ini nyanyi. Iya, lu kira kayak anak Robi, ini ada surat untuk Bapak, Mas. Pacarnya. Sama-sama. Surat untuk pacarin. Dibaca. Dari mana? Bapak sungguh tidak mengerti mengapa kau melakukan kekonyolan ini. Bukankah kau sudah selesai KKN? Apa yang kau cari di desa itu? Kamu mau jadi apa kalau kuliahmu molor gara-gara ulahmu itu? Rob, Bapak dan seluruh keluarga sudah mendengar semua musibah yang menimpamu dari Sevi. Tapi mengapa kamu masih ngotot bertahan di sana? Sudahlah, sebaiknya kamu segera pergi dari desa itu. Kalau tidak, kami tidak akan mengirimi uang lagi. Kamu juga orang. Aku lagi kok. Ada perlu apa? Alah, gak banyak omong kamu. Kamu kan yang dekat dengan Mila. Memangnya kenapa? Aku gak melarangnya atas kedekatanmu itu. Ia berubah sama aku. Atau mungkin kamu mau dendam sama aku atas pengeroyokan itu. Sungguh Rob, bukan aku yang meroyak kamu. Sungguh, demi Tuhan. Aku tidak mengerti semua ini. Begini Rob, sesungguhnya Mila saya menjadikan Aku paham yang kau risaukan. Tapi untuk sekedar kamu ketahui, sebenarnya saya hanya simpati saja pada Mila. Dia gadis yang penuh semangat. Lalu sekarang bagaimana Rob? Baiklah, aku akan berusaha semampuku. Tapi aku gak janji. Ternyata kamu baik juga Rob. Kalau begitu, makasih Rob. Saya mau pergi dulu. Mari Rob. Assalamualaikum. Mila, baru pulang sekolah nih. Iya Mas, Mas Robi mau kemana? Iya, kebetulan Mas Robi mau main ke rumahmu. Mas Robi ada perlu sama ibumu. Jadi, ke rumah mau menemui ibu ya? Gitu aja ngambek, kayak anak kecil lah.
Habis Mas Robinya gitu sih. Ya, maaf. Gini, Mil. Kamu kenapa sih belakangan hari ini kelihatan sumpah melulu? Kayak orang habis kenapa gitu. Ayolah, biasanya kamu terbuka, nggak suka nyimpan masalah. Mas Robi nggak ingin ini semua ganggu konsentrasi belajarmu. Terima kasih sudah perhatian sama Mila. Tapi Mila pikir belum saatnya Mila ngomongin tentang masalah ini. Nanti kalau sudah mentok, Mila pasti akan cerita. Baik, aku tidak akan mencampuri urusanmu untuk saat ini. Tapi, aku cuma ingin ngomong, kalau Dipo tidak pernah terlibat dalam pengeroyokan itu. Dan sekedar kamu ketahui, Dipo benar-benar mencintaimu. Aku pikir kita harus berterima kasih sama Robi karena Robi sangat banyak membantu kita. Makasih, Mas. Benar, Mas. Dan perlu Mas Dipo ketahui bahwa Mas Robi lah yang meyakinkan aku bahwa Mas Dipo benar-benar mencintai aku. Jadi? Jadi ya jadi. Ayolah, Mil. Begini, Mas. Memang sih saya dapat menerima cintanya Mas. Tapi Aku sangat terima kasih sama kamu. Sekarang senyumku benar-benar untuk hidupku, Mil. Tapi begini, Mas. Kalau kau minta aku menjadi pendamping hidupmu, jawabannya tidak bisa sekarang. Karena masih banyak pertimbangan, terutama dari kedua keluarga kita. Mas sendiri tahu kan, Bapak masih merantau. Jadi Mila pikir kita nikmati aja apa yang terjadi hari ini. Toh malam akan tetap ketemu pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ibu. Oh. Masuk dulu, Bu. Bu, kenapa sih jauh-jauh datang ke sini? Sendirian lagi. Bapak sakit kan, Mas? Dan sekarang kemarin di rumah sakit. Bapak sakit apa, Bu? Kena serangan jantung. Ya Allah, Bapak. Bapak selalu memanggil namamu. Bila tersadar, dia selalu ingat kamu. Maka dari itu, ingin ngajak kamu pulang.
Robi merasa telah menjadi satu dengan wajah-wajah yang selalu dianggap debu, wajah kampungan. Mereka lah yang menyadarkan Robi bahwa masih ada kehidupan yang harus kita perhatikan. Tapi baiklah, demi Bapak, Robi akan pulang. Terima kasih, Nak. Kamu memang anak ibu. Jadi kamu sudah jadian ya sama Mas Kipo? Iya, barusan kemarin. Anak-anak, mohon perhatian sebentar. Ini ada Pak Robi ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Silakan, Pak. Saudara-saudaraku semua yang sangat aku cintai, pada kesempatan kali ini Mas Robi Ini apa sih, Pak? Kok diam aja? Nanti bisa jerawatan loh. Saya ingin pamitan karena saya harus pulang sekarang. Sama saya sampaikan salam saya ke Mila. Juga untuk disampaikan ke Mila. Oh iya, ngomong-ngomong, Robi kamu belum datang ya? Iya ya, Mas Robi kok belum datang? Mungkin Mas Robi akan telat. Tadi udah pamitan kok sama saya. Oh iya, aku permisi ke belakang dulu ya. Mau WA ya? Timur Rai. Udah malam, kita pulang dulu ya. Hati-hati ya. Jamin, kayaknya udah malam. Yang pulang dulu. Kemana? Assalamualaikum. Bilang-bilang coba seperti cinta bapak dan ibu. Lalu bagaimana keluarganya? Memang sih Mila barusan jadian, tapi yang penting kan niatan kita kan baik, bukan begitu Bu? Iya, ibu ngerti. Tapi kamu tahu kan keluarganya, Dipo itu anak orang kaya. Sedangkan kita
Apa yang mungkin Juragan Kerto itu mau merestui hubungan kalian? Memang sih, Bu. Lagian kan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi Mas Dipo sudah janji sama Mila kalau dia akan membawa Mila ke rumahnya kalau Mila sudah siap. Kalau memang begitu tekadnya, Ibu nggak bisa larang. Ibu hanya merestui. Bukannya apa, Nduk? Ibu takut kalau anak ibu satu-satunya ini menyesal nantinya. Hanya pesan ibu, hati-hati. Jaga selalu nama baik keluarga kita. Biar kita ini orang miskin, tapi kita masih punya harga diri. Iya, Bu. Mila akan mengingat pesan Ibu baik-baik. Mila hanya ingin Ibu merestui Mila. Ibu akan selalu mendoakan kamu, ya. Terima kasih, Bu. Mila beruntung punya ibu yang baik sekali. Oh ya, sudah sholat? Belum, Bu. Kalau belum, sana sholat, nanti keburu masuk. Bagaimana pencarianmu? Apakah sudah kamu temukan calon pendamping hidupmu itu? Begini, Pak. Sebenarnya saya sudah dapat. Tapi apa? Ayo bawa ke sini. Bapak ingin tahu orangnya yang beruntung itu. Bagaimana kalau besok malam
kamu ajak dia ke rumah ini. Baiklah Pak, tapi saya pikir-pikir dulu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa, Mun? Ini Mil, ada titipan dari Mas Robi. Sorry loh Mil, kemarin aku tidak mengasihkan ini. Dan tadi pagi aku lupa juga. Banyak sorry ya Mil. Ada apa dengan Mas Robi, Mun? Kamu baca aja itu. Kamu nggak mampir dulu? Oh enggak, ya aku mau pulang dulu ya. Ya udah, makasih ya. Ya. Apa malam ini? Duh, gitu aja pakai rahasia segala. Enggak kok. Cuma Bapak dan Ibu ngajak Mila makan malam di rumah. Enak tuh. Asik Nuk, ketemu calon mertua. Tapi bagaimana ya? Udahlah Mil, terima aja. Hitung-hitung kan, biar tambah akrab, iya enggak? Baiklah. Dok, ingat, kamu harus menjaga nama baik keluarga kita. Kan sama aja, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Mila mau saya ajak ke rumah Bu untuk makan malam bersama keluarga saya. Silakan, tapi jangan malam-malam ya. Iya. Mari Bu. Bu, Mila berangkat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Mengapa kau ajak anak mata ledek ke rumah ini, Timoh? Apa kau ingin menurunkan derajat keluarga kita? Apa kau ingin merendahkan harga diri keturunan keluarga kita? Bapak tidak seharusnya bicara begitu. Apa penari ledek itu jelek? Dan kenapa Mila yang harus menanggung hinanya? Tutup mulutmu. Selama masih hidup, Bapak tidak perkenankan anak ini memasuki rumah ini. Tolong dengarkan saya. Sungguh saya tidak mempunyai impian untuk tinggal di rumah ini. Asal tahu saja, anak bapak lain yang meminta saya agar saya mau mendampingi hidupnya. Dan ingat baik-baik, meskipun ibu saya mantan seorang penari, tapi beliau masih lebih berharga dibandingkan rentenir semacam bapak. Mila! Bapak telah mengajukan hidup saya. Mengapa begini nasib Mila, Bu? Apa salah dan dosa Mila, Bu? Ada apa, Dok?
Coba ceritakan pada ibu. Juragan Kertau, Juragan Kertau menghina saya dan ibu. Katanya saya tidak pantas masuk ke rumahnya, Bu. Rupanya ia masih hidup. 20 tahun yang lalu, ibumu ini adalah penari ledek yang cukup terkenal di desa ini. Banyak pemuda, baik yang kaya maupun yang miskin, sangat memimpikan untuk bersama ibu. Salah satu di antaranya adalah Juragan Kertau yang begitu kaya. Tapi ibu tidak tertarik dengan olahnya. Ada seorang pemuda biasa yang mendekati ibu. Dialah Bapak Unduk. Setiap kali ibu habis manggung, ibu selalu minta diantar bapak. Sampai akhirnya kami menikah. Karena itulah Juragan Kertau sangat membenci keluarga, sehingga ia dan anak buahnya selalu menempel sawah kita menjadi sasaran, sehingga bapakmu tidak mau. Oleh karena itulah bapakmu memutuskan untuk berpisah. Ketika Dipo mengatakan bahwa dia mencintai ibu, sebenarnya ibu takut. Tapi ibu pikir mungkin ini bisa menghapus benci Kertau pada ibu. Semua ini gunakan untuk pelajaran. Tapi seumur hidup Mila akan mempertahankan keluarga kita, Bu. Akhirnya, aku pun pulang meninggalkan desa itu. Namun, ada wajah-wajah yang begitu lekat dalam benakku. Walaupun Sepi mewarnai hidupku, tapi sepertinya aku butuh warna lain sebagai pencarian. Lalu, bagaimana dengan Mas Dipo, Mil? Tidakkah kau pikir betapa hancur perasaannya? Perasaanku apalagi. Ingat, Mil, Mas Dipo masih sangat mencintai kamu. Kenapa kalian tidak berusaha melawannya? Jangan khawatir, Nin. Aku masih tetap mencintainya. Tapi untuk apa aku harus bertahan dengan cinta ini? Kalau aku harus merendahkan martabatku, juga ibuku. Sudahlah, aku mau pulang dulu. Mil, tunggu Mil. Mas Robi,